Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data atau database secara praktis dan efisien. Organisasi data. Perusahaan memerlukan data dalam jumlah yang sangat besar yang disimpan dalam studi informasi basis komputer. Sebab perusahaan melakukan banyak transaksi bisnis. Data-data tersebut tidak akan berguna bila tidak diorganisasikan secara efektif dan efisien. Agar pengguna data lebih efektif juga untuk menghindari kekacauan terhadap data, maka diterapkan konsep pemecahan dan menjadikan kelompok-kelompok data yang lebih kecil. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki. File-file data yang bergabung untuk membentuk record, dan record yang bergabung untuk membentuk file. Database merupakan kumpulan beberapa file. Definisi utama database adalah kumpulan semua data perusahaan yang berbasis komputer. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel baris dan kolom dapat digambarkan oleh spreadsheet. Karena banyak pengguna telah mengetahui spreadsheet, maka ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Tabel kolom pada spreadsheet menunjukkan field data, sedangkan tabel baris menunjukkan nilai field. Flat files adalah tabel yang tidak mempunyai kolom yang diulang. Alasan mengapa tabel pada database berbasis komputer harus dalam bentuk file datar, karena komputer membaca kelompok-kelompok file data yang tersusun dalam record data secara berurutan. Jika urutan file data tidak teratur, maka komputer tidak bisa membaca record data dengan benar. Alasan kedua pengguna file datar adalah cara ini memungkinkan struktur database relasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya ada file-file kunci. Kunci dalam tabel adalah file atau kombinasi file yang mengandung nilai yang secara unik dapat mengendali atau mengidentifikasi setiap record dalam tabel. Kerap kali sebuah file tunggal berfungsi sebagai key untuk sebuah tabel. Kandidat kunci adalah file yang secara unik mengidentifikasi setiap baris tetapi tidak dipilih sebagai kunci. Struktur basis data. Basis Data Management System merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur dari basis data, data itu sendiri, hubungan antara data di dalam basis data, serta formulir dan laporan berkaitan dengan basis data. Struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data pertama, IDS (Integrated Data Store). Basis data ini mempengaruhi standarisasi dari pekerjaan Komite in That System Language. Komite ini memiliki anggota-anggota yang berasal dari pemerintah, industri, dan akademisi, sehingga standar yang dikembangkan akan terbuka untuk semua pihak. Struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, juga memungkinkan untuk menghubungkan record yang ada dengan record lain yang ada dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun dalam struktur jaringan. Namun organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah manajerial yang menggunakan basis data.
Maka dari itu, mereka memfokuskan pada sekumpulan data dan hubungan satu data dengan lainnya. Contoh basis data rasional. Konsep basis data. Sebuah sistem manajemen basis data dapat menampilkan data dengan urutan yang benar secara logis dan intuisi. Meskipun catatan-catatan tunggal sebuah basis data bisa saja tersebar di berkas-berkas berbeda dan di seluruh bagian penyimpanan komputer. Integrasi logis rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik ini disebut konsep basis data. Basis data jadwal. File kode merupakan kunci untuk tabel, jadi nilai duplikat tidak akan bisa dimasukkan. Nilai kunci pasti unik. Namun, kolom lain bisa dimungkinkan untuk memasukkan nilai duplikat jika desainernya memilih opsi tersebut. Membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data, lalu mengolahnya atau menguraikan data. Yang terakhir adalah memasukkan data ke database. Menggunakan basis data. Query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Query pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Laporan dan formulir. Sebagian besar vendor piranti lunak manajemen basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur atau struktur query language atau biasa yang kita kenal SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Perangkat lunak DBMS memiliki GUI dari program wizard yang dapat menuntun pengguna menggunakan query dengan cara yang mudah digunakan. Pemrosesan basis data lanjutan. Online analytical process atau proses analisis online menjadi hal umum di software setiap sistem manajemen basis data. Data mining, data mart, dan data warehousing mengacu pada konsep yang memandang data perusahaan sebagai harta untuk dibuka, diperiksa, dan dimiliki. Personal basis data. Yang pertama ada administration basis data, yang kedua programmer basis data, yang ketiga ada pengguna akhir. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Setiap sisi teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Sistem manajemen basis data juga demikian. Keuntungannya adalah mengurangi jumlah data yang berlebih, mencapai kebebasan data, memperoleh data dan informasi dengan cepat, meningkatkan keamanan. Kerugiannya adalah membeli piranti lunak yang mahal, memerlukan konfigurasi piranti lunak yang besar, serta memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.